Orang yang minta dipanggil bos, itu pasti bukan bos beneran. Oke, jadi sejak awal saya mulai bisnis sampai sekarang, saya itu paling nggak suka dipanggil sama staff saya atau tim saya sebagai seorang bos. Kalau manggil saya itu nggak boleh bilang bos re gitu, nggak boleh. Saya paling nggak mau. Saya maunya dipanggil Pak Re aja, atau yang bisa membuat kita ini setara dengan tim. Karena kalau orang itu pengen dipanggil bos, ini akan bikin gap antara timmu dan juga pimpinan. Jadi akhirnya apa? Ketika ada gap, perusahaan ini nggak akan bisa running dengan baik, decision makingnya nggak bisa bagus, dan ketika perusahaan mau berjalan dengan cepat, ini gap ini akan membuat semakin lama. Bahkan pernah ada satu case ya, saat ada yang sangat urgent sekali, tim saya itu pernah sungkan telepon saya. Dia cuma chat, terus habis itu karena saya bosnya ramah, dia nggak telepon. Malah saya marahin, kenapa? Saya bilang kalau ada urgent, jangan pernah sungkan untuk call saya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang urgent, harus telepon. Dan HP saya itu open hampir 24 jam. Jadi saya bilang ke tim saya, mau chat saya kapanpun, mau telepon saya kapanpun, silakan. Karena kita ini teamwork. Gitu. Dan ini juga yang pelajaran dari orang tua saya. Karena kita ini kan background dari keluarga pengusaha. Jadi kita ini tidak boleh merasa menjadi bos. Karena the moment you think you are the boss, then you are not the boss. Nah berikutnya yang cukup penting, kenapa kalian kalau menjadi seorang team leader, kalian jangan pernah mau dipanggil sebagai seorang bos, merasa seorang bos. Karena ini akan membuat bawahan kalian atau tim kalian itu merasa nggak nyaman untuk mereka menyampaikan pendapat, atau ketika mereka ada masalah sesuatu atau lainnya, mereka ini akan sungkan atau segan untuk bercerita sama kamu gitu loh. Kita ini kan kerja bareng. Selama kita kerja bareng, ini tidak boleh ada gap, karena kita juga sebagai seorang pimpinan, kita juga butuh sudut pandang dari tim kita. Misal ketika saya mengambil keputusan ini, saya akan tanya ke direksi yang lainnya misalnya, ini benar nggak kalau saya berbuat seperti ini? Dan kadang saya juga tanya ke lead salah satu divisi tim saya, misalnya saya tanya gimana pendapat lu, nah dia bisa kasih feedback, Pak ini saya rasa kurang efektif dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh ada gap atau jarak antara pemimpin dengan tim. Jangan posisinya semakin tinggi, lalu egomu juga semakin tinggi. Ini akan membuat kerja teamwork kalian ini akan terganggu. Jadi semakin lu nggak ada ego, dan lu bisa blendin sama tim lu, itu akan membuat orang itu respect muncul dengan sendirinya. Nggak perlu lu minta direspekin sama orang. Jadi orang itu udah tahu, oh yes, memang dia pimpinan kita. Karena you have to earn the respect. Itu sebabnya kenapa turnover di perusahaan kita sangat kecil, karena kita punya mindset bahwa pemimpin dengan bawahan ini nggak boleh ada gap yang terlalu jauh. Bahkan ada yang ikut saya, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, dan itulah rahasianya guys. Jadi ingat, menjadi seorang pemimpin itu bukan seberapa banyak orang yang memanggil kamu bos, tapi seberapa banyak orang yang mau berjalan dengan kamu, membangun perusahaan kamu. Jadi ingat, sekali lagi, orang yang minta dipanggil bos, itu biasanya bukan bos. Bongkos.